Selamat datang di video pembelajaran proyeksi peta. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai jenis proyeksi peta. Adapun tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu memahami jenis proyeksi peta. Apa saja yang akan dipelajari pada video kali ini? 1. Pengertian dan unsur-unsur globe. 2. Klasifikasi proyeksi peta. 3. Proyeksi peta kerucut. 4. Proyeksi peta silinder. 5. Proyeksi peta azimutal atau planar. Mari kita membahas unsur-unsur globe. Di dalam globe terdapat unsur-unsur apa saja? Yang pertama, ada paralel. Merupakan lingkaran di antara ekuator dan kutub, di mana lingkaran-lingkaran tersebut saling sejajar ke arah utara dan selatan. Terdapat ke arah utara, ini disebut lintang utara. Sedangkan ke arah selatan disebut dengan lintang selatan. Lintang 0 derajat ini biasa disebut dengan ekuator. Kemudian selanjutnya ada meridian. Meridian ini adalah garis lingkaran yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Meridian 0 derajatnya sama dengan bujur 0 derajat yang terletak di Greenwich. Meridian sama dengan bujur, terdiri atas dua, yaitu 0 derajat sampai 180 derajat, bujur barat, dan 0 derajat sampai 180 derajat, bujur timur. Jadi, intinya di dalam globe terdapat dua unsur utama, yaitu paralel dan meridian. Ini terdapat ilustrasi globe, di mana di dalam globe terdapat unsur-unsur globe seperti garis lintang dan garis bujur. Untuk garis lintang, itu dimulai ke arah utara, biasa disebut dengan lintang utara, kemudian ke arah selatan disebut dengan lintang selatan. Kemudian untuk garis bujur, ke arah barat biasa disebut dengan bujur barat, dan ke arah timur disebut dengan bujur timur. Selanjutnya, ini terdapat ilustrasi globe yang menunjukkan bagaimana 0 derajat lintang itu adalah ekuator, sedangkan 0 derajat bujur adalah meridian. Lebih lanjut, kita akan membahas mengenai unsur-unsur globe. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di dalam globe terdapat garis lintang dan garis bujur, di mana garis lintang ini biasa disebut dengan paralel atau juga latitude. Sedangkan garis bujur biasa disebut dengan meridian atau longitude. Untuk garis lintang, ini ada
ke arah utara disebut dengan lintang utara, sedangkan ke arah selatan disebut dengan lintang selatan. Sedangkan bujur ke arah timur disebut dengan bujur timur, sedangkan ke arah barat disebut dengan bujur barat. Mengapa kita perlu memahami unsur-unsur globe dalam kaitannya proyeksi peta? Dengan memahami unsur-unsur globe, kita akan mengetahui mengenai garis lintang dan garis bujur. Memproyeksi sama saja dengan memindahkan unsur-unsur garis lintang dan garis bujur itu ke dalam bidang datar. Ini terdapat ilustrasi di mana ada globe dan juga ada bidang datar yang biasa juga disebut dengan peta. Pada globe, kita simbolkan ada titik A, B, C, dan D. Titik A, B, C, dan D ini merupakan pertemuan garis lintang dan garis bujur. Kemudian, pada titik-titik ini akan kita proyeksikan kepada bidang datar. Sehingga pada bidang datar nanti akan terbentuk titik A, B, C, dan D. Dengan kata lain, memproyeksi adalah memindahkan unsur-unsur garis lintang dan garis bujur ke dalam bidang datar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi proyeksi peta. Untuk klasifikasi proyeksi peta ini dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, ditinjau dari bidang proyeksi yang digunakan. Ini terdapat 3, yaitu silinder yang menggunakan bidang silinder, kerucut yang menggunakan bidang kerucut, azimutal yang menggunakan bidang datar. Kemudian yang kedua, ditinjau dari persinggungannya. Ada tangen yang merupakan apabila bola bumi bersinggungan dengan bidang proyeksi. Kemudian ada secan apabila bola bumi berpotongan dengan bidang proyeksi. Jadi, bersinggungan dan berpotongan, itu kata kuncinya. Kemudian yang ketiga, ditinjau dari posisi sumbu simetri terhadap bidang. Ada proyeksi normal jika sumbu simetri berimpit atau sejajar dengan sumbu bumi. Ada proyeksi miring bila sumbu simetri membentuk sudut dengan sumbu bumi. Kemudian ada proyeksi transversal bila sumbu simetri tegak lurus dengan sumbu bumi. Ini terdapat ilustrasi gambar bidang proyeksi, silinder, kerucut, azimut atau planar. Ilustrasi gambar selanjutnya adalah untuk bidang proyeksi yang digunakan silinder, maka terdapat bola bumi, kemudian bidang proyeksi silinder, kemudian dengan menggunakan bidang proyeksi silinder ini, maka terdapat hasil di sebelahnya. Kemudian, untuk bidang proyeksi planar, terdapat bola bumi,
kemudian bidang proyeksi planar, yaitu bidang datar, kemudian di sebelahnya terdapat hasil proyeksi. Selanjutnya, untuk bidang proyeksi kerucut, terdapat bola bumi, kemudian ada bidang proyeksi kerucut, kemudian di sebelahnya terdapat hasil proyeksinya. Selanjutnya, akan dibahas mengenai jenis proyeksi ditinjau dari persinggungannya. Yang pertama ada tangen, menyinggung, di mana bidang proyeksi menyinggung bola bumi. Yang kedua, terdapat secan atau memotong, di mana bidang proyeksi memotong bola bumi. Selanjutnya adalah jenis proyeksi menurut posisi sumbu simetri. Terdapat 3. Yang pertama, oblique, yaitu posisi sumbu simetrinya miring. Yang kedua, transversal, yaitu posisi sumbu simetrinya mendatar. Kemudian yang ketiga adalah normal, di mana posisi sumbu simetrinya tegak. Selanjutnya, jika ditinjau dari sifat-sifat yang dipertahankan, terdapat 3. 1. Proyeksi ekuivalen, yaitu sistem proyeksi di mana unsur luas daerah dipertahankan sama, artinya luas di atas peta sama luasnya di permukaan bumi setelah dikalikan skala peta. 2. Proyeksi konform. Merupakan proyeksi ini sudut-sudut yang tergambar pada peta sama dengan sudut-sudut yang ada di permukaan bumi. 3. Proyeksi ekuidistan. Dalam proyeksi ini, jarak dipertahankan sama. Artinya, jarak di atas sama dengan jarak di atas permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala peta. Mari kita membahas lebih lanjut mengenai bidang proyeksi. Yang pertama, proyeksi kerucut. Jadi bidang proyeksi kerucut ini peruntukannya lebih cocok untuk mengamati daerah timur barat. Pola pengkonversian seperti pada proyeksi silinder hanya saja dikerjakan dengan bidang kerucut. Kutub digambarkan sebagai lengkung dan titik. Semakin jauh dari kutub yang digambarkan dengan titik, distorsi akan semakin besar. Ini lebih cocok untuk memetakan daerah yang luas. Berikut terdapat ilustrasi gambar bidang proyeksi kerucut, di mana ketika bidang proyeksi kerucut itu dibentangkan menjadi bidang proyeksi, terdapat garis merah yang merupakan garis singgung, yaitu globe dan menggunakan bidang kerucut. Kemudian terdapat warna hijau yang merupakan garis ekuator. Dapat dilihat juga bahwa terdapat arah panah yang merupakan arah peregangan. Selanjutnya, ini adalah ilustrasi bidang proyeksi kerucut berdasarkan persinggungan, tangen, dan secan. Bidang proyeksi selanjutnya adalah proyeksi silinder. Proyeksi ini peruntukannya cocok digunakan untuk mengamati daerah bagian utara atau selatan dan daerah ekuator.
Untuk ilustrasi menggunakan proyeksi silinder ini, bahwa bola bumi itu bisa dimasukkan ke dalam bidang silinder dan di dalam bola bumi diberi sumber cahaya sehingga tampak garis-garis bujur atau lintang pada dinding silinder sebagai proyeksinya. Selanjutnya, silinder dipotong dan didatarkan. Untuk distorsi, jika menggunakan proyeksi silinder, akan semakin besar jika menjauhi ekuator. Ini terdapat ilustrasi gambar bidang proyeksi silinder, di mana terdapat globe, kemudian dimasukkan kepada bidang proyeksi silinder. Selanjutnya dilakukan peregangan atau dijadikan bidang datar, sehingga terdapat hasil proyeksi bidang datar dengan garis, lintang, dan bujur. Jadi, bisa dikatakan bahwa proyeksi peta ini merupakan perubahan sistem grid yang di dalamnya juga mengikuti garis lintang dan garis bujur. Selanjutnya, ini juga terdapat ilustrasi gambar bidang proyeksi silinder, di mana ketika globe itu dimasukkan kepada bidang proyeksi silinder, kemudian dilakukan peregangan menjadi bidang proyeksi atau bidang datar. Ini terdapat juga ilustrasi gambar bidang proyeksi silinder. Anda dapat mencobanya di rumah masing-masing. Jika memiliki globe, kemudian globe tersebut dimasukkan kepada bidang proyeksi silinder, yang mana bidang proyeksi silinder ini kemudian dibentangkan sehingga nanti akan membentuk sistem grid. Terdapat garis lintang dan garis bujur sebagai hasil proyeksinya. Berikut terdapat ilustrasi gambar bidang proyeksi silinder, di mana jika posisi sumbu simetri tegak, miring, dan mendatar. Berikut adalah ilustrasi gambar mengenai pola distorsi. Ketika suatu bidang proyeksi, katakanlah bidang proyeksi silinder, menggunakan persinggungan tangen, maka untuk pola distorsinya adalah semakin ke arah kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan, maka distorsinya akan tinggi. Sedangkan ketika menggunakan persinggungan secan, maka untuk bidang proyeksi silinder ini, pola distorsinya untuk daerah ekuator ini pola distorsinya adalah sedang. Kemudian naik sedikit ke arah utara maupun selatan, pola distorsinya adalah rendah. Kemudian untuk ke arah kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan, untuk pola distorsinya adalah tinggi. Bidang proyeksi selanjutnya adalah proyeksi planar. Untuk proyeksi planar ini cocok untuk pengamatan secara global. Pola dengan memproyeksikan permukaan bumi pada suatu bidang datar. Bidang datar disinggungkan pada suatu titik, yaitu bisa kutub atau juga ekuator. Selanjutnya,
Ini terdapat ilustrasi gambar mengenai proyeksi planar atau proyeksi bidang datar. Terdapat globe, kemudian bidang proyeksi, yaitu bidang proyeksi datar, kemudian di sebelahnya terdapat hasil proyeksi, di mana hasil proyeksi ini terdapat sistem grid, yaitu garis lintang dan garis bujur yang mengikutinya. Berikut juga terdapat ilustrasi gambar mengenai bidang proyeksi planar atau datar, di mana terdapat globe dengan bidang proyeksinya, yaitu bidang datar. Kemudian terdapat hasil proyeksi dengan arah peregangannya. Berikut juga terdapat ilustrasi gambar menggunakan bidang proyeksi planar atau datar. Berikut adalah ilustrasi gambar bidang proyeksi datar berdasarkan posisi sumbu simetri, mendatar, tegak, dan miring. Berikut juga ilustrasi gambar bagaimana bidang proyeksi planar atau datar berdasarkan posisi sumbu simetri. Berikut adalah ilustrasi gambar pola distorsi. Dalam hal ini adalah bidang proyeksi planar atau datar. Bidang proyeksi planar atau datar ini digunakan untuk memproyeksikan daerah kutub. Ketika menggunakan bidang proyeksi planar atau datar untuk memproyeksikan daerah kutub menggunakan persinggungan tangen, maka pola distorsinya adalah semakin menjauhi kutub, maka distorsinya akan semakin tinggi. Sedangkan bidang proyeksi planar atau datar ini ketika memproyeksikan daerah kutub menggunakan persinggungan secan, maka untuk titik kutubnya ini pola distorsinya tinggi. Semakin menjauhi kutub, semakin rendah. Tetapi semakin jauh lebih lanjut dari kutub, maka ini akan semakin tinggi. Dalam pemilihan proyeksi peta, terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Pemilihan proyeksi peta berdasarkan misalnya untuk kebutuhan peta topografi. Yang pertama adalah tujuan penggunaan dan ketelitian peta yang diinginkan. Kedua, lokasi geografis, bentuk dan luas wilayah yang akan dipetakan. Tiga, ciri-ciri atau karakteristik asli yang tetap ingin dipertahankan. Misal, untuk pemetaan bentangan barat-timur dipetakan dengan sistem proyeksi kerucut, normal, konform, dan menyinggung titik tengah wilayah yang dipetakan. Ini biasanya dikenal dengan proyeksi Lambert. Kemudian, pemetaan untuk searah utara-selatan dipetakan menggunakan proyeksi silinder, transversal, konform, dan menyinggung meridian yang berada tepat di tengah wilayah di pemetaan tersebut. Ini biasa dikenal dengan transfer Mercator atau Universal Transfer Conform. Kemudian, pemetaan untuk sekitar kutub digunakan proyeksi azimutal atau bidang datar, normal, dan konform, dikenal proyeksi stereografis. Jadi, dalam pemilihan proyeksi peta perlu dipertimbangkan hal-hal kebutuhannya, termasuk lokasi.
Jadi, dalam pemilihan proyeksi peta, karena jenis sistem proyeksi suatu daerah dengan daerah yang lainnya berbeda, maka diperlukan proses transformasi koordinat dari suatu sistem proyeksi ke sistem proyeksi yang lain. Demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih.